Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ke-543 yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hati-hati kalian dengan sifat hasud, karena sifat hasud itu bisa memakan kebaikan kita, memakan amal soleh kita, sebagaimana memakannya api kepada kayu bakar. Habis kita punya amal kebaikan, habis kita punya amal saleh dengan sifat hasud. Ketika ada kayu bakar dilahap oleh api, maka habislah itu kayu bakar. Sama halnya ketika seseorang punya kebaikan tetapi dirinya punya sifat hasud, maka kebaikan itu akan habis dimakan oleh sifat hasudnya. Apa yang dimaksud dengan sifat hasud? Sifat hasud adalah tamana zawalun ni'mah alal ghair, berandai-andai dan menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu binasa. Dia pengen nikmatnya orang, dan orang yang dapat nikmat harus hilang nikmatnya. Ketika melihat orang senang, dia susah. Ketika melihat orang susah, dia senang. Itu orang yang hasud. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, likulli dzi ni'matin mahsudu. Setiap orang yang punya nikmat pasti selalu ada yang menghasut. Ada satu orang murid pulang dari belajar kepada gurunya setelah beberapa tahun belajar ilmu agama. Ketika dia pulang, dia pamit kepada gurunya, wahai guruku, saya pamit pulang untuk menyampaikan dakwah Islamiyah. Kata gurunya, silakan pulang. Kata muridnya, wahai guru, doakan saya. Lalu guru mendoakannya. Kata gurunya, kastarallahu sadaka, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang yang menghasut kamu. Muridnya pulang setelah mengaminkan doa gurunya, tetapi ada pertanyaan di hati sang murid. Kenapa kok guru saya mendoakan saya agar banyak orang yang hasut? Dan ternyata setelah dia berdakwah, semakin hari semakin banyak perjuangannya, semakin berat langkah kakinya untuk mendakwahkan syiar. Ketika itu semakin sulit jalan yang dia lalui, semakin banyak orang yang hasut, tapi semakin dia kuat dan semakin dia sukses di dalam berdakwah. Setelah sekian lama kembali lagi kepada gurunya, lalu kemudian dia berkata kepada gurunya, terima kasih wahai guru, doa yang kau mohonkan kepada Allah untukku dan aku baru tahu jawabannya. Ternyata setiap orang yang sukses itu pasti banyak orang yang hasut di belakangnya. Kenapa? Karena semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya. Ketika orang semakin sukses, maka dia akan semakin banyak orang yang akan menghalanginya. Dan kebanyakan pohon yang banyak buahnya yang ditimpukin orang. Tapi lihat pohon yang gak ada buahnya, siapa yang mau nimpukin? Apa yang mau diambil? Orang gak ada buahnya. Tapi pohon yang banyak buahnya pasti bakal ditimpukin orang, karena orang pada berebutan mengambil buahnya. Begitu juga dengan orang yang dihasut. Maka orang yang dihasut pastinya adalah orang yang banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan likulli dzi ni'matin mahsudu. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang menghasut. Dan jangan khawatir ketika kita dihasut, maka jangan kita balas dengan keburukan atau kezoliman. Dikatakan di dalam syair, fasbir fa inna sabra qatilahu. Ketika engkau dihasut oleh orang, maka jangan kau balas dengan keburukan dan kejahatan kepada orang yang menghasutmu, tetapi sabarlah kamu dengan hasutannya. Karena ketahuilah, sifat sabarmu itu terhadap hasutannya, maka itu yang dapat membunuh orang yang hasut tadi. Karena hasut itu penyakit di dalam agama dan juga bisa memberikan penyakit mudarat terhadap badan orang yang menghasut. Makanya lihat orang yang hasut, badannya kurus kering. Kenapa? Pikiran. Orang sudah melangkah jauh, dia masih di situ-situ aja. Orang sudah mengepakkan sayap, terbang sudah kemana-mana, sudah melangkahkan kaki jauh ke sana kemari. Itu orang yang hasut di kampungnya doang, gak kemana-mana, gak bergerak, mati kutu. Kenapa? Mikirin langkah orang doang. Manusia terlalu pandai mengukur-ngukur kebaikan orang, mengukur gaji orang, mengukur pahala orang.
tapi nggak pernah pandai mengukur diri sendiri. Hati-hati. Yang dilihat itu si Fulan tuh kerja di sono gajinya segini, sampingannya segini, bonusnya segini. Dia bersih-bersihnya segini tuh. Pinter tuh orang kalau ngukurin gaji orang. Ngukurin kebaikan orang apalagi. Tuh si Anu tuh sholat berjamaah subuh jam segini. Habis itu dia sholat duha. Gue perhatiin lagi pulang di rumahnya pas datang lagi ngaji Quran. Pahalanya segini. Tapi kadang-kadang suka ngomongin orang begini. Paling sisanya berapa persen doang tuh pahalanya. Nah, pinter kalau ngitung-ngitungin pahala orang sama dosa orang. Tapi nggak pinter muhasabah diri. Manusia kalau disibukkan dengan mengurusi aibnya sendiri, maka nggak akan ada waktu buat ngurusin aib orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan hasud dengan nikmat orang. Pernah satu orang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, sesungguhnya orang yang hasud itu dia adalah orang yang kurang ajar." Kata gurunya, "Ini orang bukan kurang ajar lagi, tapi ini orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala." Karena hakikatnya orang yang hasud kepada nikmat seseorang bukannya dia hasud kepada orang tersebut, tetapi hakikatnya dia hasud kepada zat yang maha memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan dia nggak terima pemberian Allah kepada orang tersebut. Berarti ini orang durhaka sama Allah Subhanahu wa taala karena hasud terhadap nikmat orang lain yang diberikan dan dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat-ingat perkataan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kata beliau, sesuatu yang milik kita nggak akan jadi milik orang lain walaupun dikejar mati-matian. Dan sesuatu yang menjadi milik orang itu nggak akan pernah jadi milik kita. Masing-masing udah ada bagiannya. Jangan hasud dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kesengsaraan itu adalah bukan kenikmatan. Bisa jadi kesengsaraan yang Allah berikan itu adalah nikmat yang besar agar orang tersebut semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Belum tentu kebahagiaan yang diberikan itu adalah kenikmatan. Bisa jadi itu ujian kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mau uji apakah dia diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan, dia tetap beribadah kepada Allah, tetap menjalankan apa yang diperintah oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Maka kita harus selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah hasud dengan siapapun. Jangan. Penyakit hasud itu bahaya. Memakan kebaikan kita sebagaimana memakannya api kepada kayu bakar. Rugi amal ibadah kita habis cuma gara-gara hasutin orang. Lihat tetangganya beli motor baru, pakai koyo, semuka-muka nih ditutupin semua pakai koyo sama kepala-kepala. Ada yang begitu. Ngelihat tetangga beli motor baru, palanya ditempelin koyo. Pusing ngelihatnya. Ngelihat tetangga beli mobil baru, dia diopnam di rumah sakit. Ngelihat tetangga berangkat haji sekeluarga, dia mati. Dikuburin. Ngelihat orang seneng, dia susah. Giliran lihat orang susah, dia bangga, dia girang. Kalau perlu dia bikin hajatan, sekampung diundang. Gara-gara ngelihat apa? Orang susah. Na'udzubillah min dzalik. Itu penyakit yang bahaya. Makanya Nabi sudah peringatin, jangan apa? Jangan kena penyakit hasud. Ya.